Halo Sobat LS, tahu nggak sih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985, Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, sekarang kita cari tahu dengan wawancara wartawan di sini untuk mengetahui profesi tersebut lebih lanjut. Halo Kang, boleh tahu siapa namanya Kang? Saya Yogi Pasya. Halo Kang, boleh tahu siapa namanya Kang? Nandri. Oke, halo Kang, boleh tahu siapa Kang namanya? Saya namanya Tommy ya. Tommy Riyadi ya. Oke, Kang Tommy. Kalau misalkan nih Kang, kalau ada insan muda atau orang yang pengen jadi wartawan gitu, wartawan pemula itu kira-kira apa aja sih Kang harus disiapin? Satu yang jelas sih mental lah ya, tadi saya ngobrol juga mental itu kalian siap nggak gitu jadi wartawan, karena wartawan itu banyak ujiannya gitu ya. Yang jelas mental. Kedua kemampuan nulis, kalau misalnya itu mutlak, kalau menulis itu mutlak, kalau nanti misalnya mau jadi wartawan TV, radio atau apapun itu ya, nulis harus bisa, karena itu jadi identitas bahwa kita tuh memang seorang jurnalis gitu ya. Memang kemampuan nulis tuh jadi syarat mutlak. Yang selanjutnya barangkali ya mengikuti lah. Yang penting dua itu kuasai. Mental sama kemampuan menulis ya Kang? Iyalah, jelas lah. Kalau kemampuan nulis kita mah nggak ada, ya ngapain jadi wartawan gitu. Wartawan pemula, kalau sekarang sih sebenarnya ada kemauan ya. Ada kemauan terus belajar, karena mungkin saat ini nggak semua jurnalis itu berasal dari lulusan jurnalistik. Ya. Karena ada beberapa juga yang bukan lulusan dari jurnalistik yang memang punya ilmu khusus saat di kuliah ya. Kayak saya misalnya, saya bukan lulusan jurnalistik tapi dari ekonomi. Tapi karena ada kemauan, ada kemampuan dan terus mau belajar, ya mungkin semua orang bisa, tapi dengan syarat gitu. Tidak hanya bisa sekedar nulis aja, karena kita di apa namanya, profesi ini kan salah satu profesi yang dilindungi oleh undang-undang juga ya, gitu. Dan ada apa namanya, aturan-aturan yang harus kita tegakkan juga. Tentunya skill menulis juga ya. Skill menulis dan insting keingin tahuannya sama mental. Oke, mental kayak yang paling utama ya. Oke, ini yang kedua nih, katanya ini saya banyak denger sih katanya gitu ya. Kayak salary seorang jurnalis atau wartawan itu katanya nggak sebanding gitu. Madesu gitu ya, masa depan. Iya, kayak nggak sebanding sama. Ya memang untuk beberapa perusahaan media mungkin ada yang memang salarinya sudah memenuhi standar UMK ya, tapi nggak banyak juga teman-teman tuh yang masih di bawah itu gitu. Tapi kalau bicara tentang salary secara umum, gaji wartawan tuh tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan, kerja 24 jam misalnya, menghadapi resiko yang demikian tinggi dan sebagainya, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau berharapnya gaji, mending jangan kalau kata saya sih jadi wartawan ya, karena kalian nggak akan dapat tuh gaji gede gitu. Susah kaya gitu. Yoi, masa depan suram katanya kan gitu. Tapi kalau memang ingin menjadi seorang jurnalis, kemudian membawa perubahan untuk beberapa hal atau banyak hal gitu, itu nggak ada masalah mungkin kayak kalau gaji ya. Yang penting enjoy aja, nikmatin gitu. Kalau ada passionnya di sana gitu ya. Iya, karena kan kerjaan apa-apa juga ya gimana passion kita. Kalau kita nggak enjoy ya ngapain juga kerja di situ gitu. Gaji gede 50 juta tapi kitanya nggak enjoy, ngapain kerja di situ? Mendingan misalnya 5 juta tapi kitanya enjoy jalaninnya. Tergantung sih menurut saya. Tergantung ketika seseorang itu memiliki kemampuan, ya itu akan sebanding dengan apa yang dia miliki sendiri. Jadi apa yang dia lakukan semaksimal mungkin, yaitu dia akan mendapatkan bayaran yang menurut dia pas dengan usahanya. Jadi nggak bisa dipukul rata semua gitu ya. Salary kalau wartawan, jadi sebenarnya kondisi saat ini yang ada di Indonesia, wartawan itu kalau menurut saya itu ada terbagi-bagi ya. Terbagi-bagi dalam artian begini. Ada yang dia memang karyawan tetap di satu perusahaan, ada yang kontrak, dan ada istilahnya tuh
dia stringer. Kalau untuk karyawan tetap mungkin itu menjadi hak dan kewajibannya perusahaan. Dan untuk terutama untuk perusahaan-perusahaan media yang besar, saya pikir untuk salary pasti minimal UMR di daerahnya masing-masing. Nah, yang jadi persoalan adalah teman-teman country atau yang tadi istilahnya stringer itu. Kalau teman-teman country itu kan dia dibayar atau mendapat salary bulanannya itu dari hasil jerih payah mereka di lapangan. Jadi target hitungannya bukan target, hitungannya mungkin per berita, per foto, per video misalnya kalau teman-teman TV ya. Itu. Yang ketiga nih Kang, suka duka Akang nih jadi seorang jurnalis nih. Apa dulu nih, dukanya dulu atau sukanya dulu? Dukanya dulu nih. Kurang lebih udah berapa tahun nih Akang jadi jurnalis? Saya itu kurang lebih sekitar udah hampir 20 tahun ya. Udah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Sukanya dulu deh. Sukanya ya gini, kerja di waktu yang memang kita dimanapun kita itu kita kerja di situ. Misalnya lagi nongkrong di terminal, kita bisa kerja di terminal. Oke, jadi tidak terbatas di tempat manapun gitu. Kalau yang lainnya sukanya banyak ketemu orang, banyak dapat ilmu. Kita misalnya pengen dapat ilmu itu tuh kita harus kuliah misalnya. Tapi kalau jadi wartawan kita gratis tuh. Kita wawancara narasumbernya, kita lontarkan pertanyaan, mereka menjelaskan itu dapat gratis. Dukanya kalau untuk suka sendiri lebih ke banyak bertemu orang sih, bertemu orang, karakter, jadi kita bisa mengetahui karakter orang dan kita juga bisa bertemu banyak orang, termasuk pejabat-pejabat. Ya. Sukanya? Iya, sukanya apa tuh? Apa ya? Kalau saya punya prinsip gini, kalau untuk adik-adik atau teman-teman yang ingin jadi jurnalis, saya selalu bilang ke teman-teman yang muda, yang awal, itu mereka tidak akan jadi jurnalis sebelum ada 3 hal. Apa aja tuh? 1, dia tipes, sakit tipes. Kenapa? Ya mungkin capek kali ya. Oh iya, mungkin. Oke. 1 tipes. Yang kedua, dia jatuh dari motor. Kenapa? Ya nggak ngerti, pokoknya pasti dia jatuh dari motor. Terus yang ketiga itu, yang 2 ini harus dia lewati semua. Kalau 1 enggak, berarti dia, menurut saya ya, dia belum jadi wartawan. Belum jadi wartawan, oke. Yang ketiganya apa nih? Ya itu tadi, yang ketiga ini, yang 2 ini harus dilewati semua. Jadi kalau cuma 1 belum sah gitu ya? Itu belum. Kalau versi saya. Itu sukanya tuh. Dukanya. Ya itu dukanya sebenarnya. Okay. Kalau sukanya mungkin kita dapat penugasan luar negeri kali ya. Oh, Kang pernah gitu penugasan ke luar negeri? Nah, pernah beberapa penugasan, memang penugasan liputan khusus atau penugasan yang sifatnya cuma jalan-jalan, traveling. Maksudnya traveling, kita liputan travel gitu di negara luar. Oke. Dukanya 1, rentan terhadap penyakit asam lambung. Kenapa tuh? Ya, Telat bayangin makan. aja lagi bikin berita, waktunya makan, entar dulu gitu. Rentan terhadap tipes gitu ya, karena capean gitu. Terus banyak kadang-kadang diancam, kadang-kadang harus menghadapi orang-orang yang nggak ngerti nih. Kita tuh sebetulnya tugasnya untuk bantu mereka, tapi mereka malah sebaliknya. Itu mungkin juga bukan duka, itu mah ya apa ya, tantangan lah. Ya, tantangan. Oke. Dukanya lagi, yaitu waktu kadang-kadang untuk keluarga juga sedikit kurang ya. Karena tiba-tiba jam 11 malam ada sesuatu, kita harus berangkat, ya berangkat mau nggak mau. Tapi ya itulah tadi, balik lagi, suka duka ini tergantung kita enjoy apa enggak sih ngejalaninnya. Kalau misalnya banyak gak enjoy, ya jangan jadi wartawan gitu. Karena memang repot gitu. Oke, itu tuh Kang kalau misalkan jam 11 ada mendadak itu memang harus gitu ya, langsung ke lapangan kayak gitu, atau bisa nolak sebenarnya? Untuk kantor-kantor media tertentu
Ketika itu turun gitu ya, perintah, apalagi posisinya ada piket misalnya, kita kebagian ya harus berangkat mau nggak mau. Itu satu kalau perintah. Kalau bukan perintah, yang tadi balik lagi jiwa wartawan, ada peristiwa A, kan nggak mungkin kan nunggu besok aja deh gitu. Kayaknya kalau misalnya hari itu, malam itu, jam itu kita harus berangkat, pasti momennya dapat dibandingkan nunggu beberapa jam setelah pagi. Meskipun ya itu mah gimana tekniknya kita aja gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Jadi harus siap mental, kemampuan menulis, karena menulis ini penting banget gitu. Kadang-kadang kita salah nulis aja salah paham tuh. Kayak gitu. Kalau dukanya mungkin waktu lebih sedikit bersama keluarga aja. Karena banyaknya nyari berita gitu ya. Banyaknya di luar. Iya. Oke, mungkin yang terakhir nih Kang, kalau misalkan harapan untuk pers nasional di Indonesia itu gimana tuh Kang? Harapannya sih ya semoga pers sendiri bukan hanya dia yang memberitakan kesejahteraan masyarakat, ya lebih ke para pers atau awak media pun sejahtera gitu lah ke depannya. Itu aja sih. Gaji naik yang mudah. Gaji perhatikan kesejahteraan teman-teman gitu ya, terutama mereka yang masih ada istilahnya nama kontributor dan lain sebagainya yang bergantung pada naik tidaknya berita gitu. Sementara perusahaan media tempat dia bekerja itu kan juga punya standar-standar tertentu, tapi setidaknya gaji naik, kehidupan mereka diperhatikan. Yang kedua, tetap jadi wartawan, jurnalistik yang membawa perubahan sebagai salah satu bagian dari pilar negara ini begitu. Jadi jangan terpengaruh oleh hal-hal yang ya akhirnya malah merugikan semua gitu. Dan satu hal lagi yang paling penting gitu, ketika kita membuat sebuah berita dan kita meyakini bahwa berita ini akan membawa perubahan, fokus di situ. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang mengganggu, akhirnya kita malah tidak jadi berpihak gitu, tidak netral. Kecuali kalau memang kita harus berpihak pada satu hal yang menurut keyakinan kita dan menurut ya etika, adab dan peraturan perundang-undangan itu patut dan layak dibela. Fokus di situ, apapun yang terjadi. Itu aja sih. Harapan ya pers Indonesia harus terus maju sesuai dengan perkembangan zaman ya. Sekarang perkembangan zamannya teknologi terus berkembang, terus kemampuan masyarakat globalnya juga terus berkembang, apalagi kita bersaing dengan negara-negara berkembang, negara-negara maju. Ya Indonesia, terutama teman-teman pers harus bisa menguasai itu semua. Oke, udah mungkin cukup sih Kang dari kita segitu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa pantengin terus informasi dari kita dengan follow Instagram kita di @luarsekolah. Klik like and subscribe biar nggak ketinggalan video dari Luar Sekolah. See you in our next video. Dadah!